Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Papindo, channel Papindo kesayangan Anda. Kali ini kita podcast terus untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman pemerhati pemirsa channel YouTube Papindo. Karena di sini memang banyak ilmu yang bisa dilihat, didengar, disaksikan untuk supaya ada pencerahan bagaimana ke depan tentang persoalan perdagangan ekspor impor. Apa kabar nih Pak Amri? Ini kita terus menerus. Ya. Alhamdulillah sehat Pak Bagus. Ya, baik Pak. Saya agak sedikit men-stressing di dalam proses perdagangan ekspor impor gitu kan ya. Ada satu komponen yang disebut dengan kontainer gitu kan ya. Tentunya orang awam melihatnya kontainer ya begitu saja kan gitu kan. Tapi emang ada nggak sih Pak spesifikasi bahwa kontainer ini layak atau kontainer ini tidak layak, atau ada syarat-syaratnya nggak Pak? Ya, dalam pelaksanaan ekspor impor khususnya bagi yang melaksanakan kegiatan ekspor menggunakan kontainer, itu menggunakan kontainer bagi pelaku ekspor impor sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena pertama kita Indonesia telah meratifikasi kebijakan tentang CSC. Apa itu CSC? Dan kemudian di dalam ketentuan sertifikasi WLACL, setiap penggunaan kontainer baik itu untuk kegiatan ekspor maupun impor, maka kontainer itu harus telah terverifikasi kelayakannya. Nah, di kita saat ini ya, mengacu terkait dengan kelayakan kontainer sudah ada payung regulasinya, yaitu Permenhub nomor 53, Peraturan Perhubungan nomor 53 tahun 2018. Oh, jadi kontainer itu mengajunya atau katakanlah leading sektornya itu Kementerian Perhubungan ya? Iya, Kementerian Perhubungan. Khususnya di bawah Dirjen Perhubungan Laut. Oh. Nah, jadi setiap pelaku ekspor impor yang menggunakan kontainer, maka selayaknya dan wajib itu sebenarnya pelaku ekspor atau pelaku impor harus mengetahui apakah kontainer yang dia gunakan itu telah terverifikasi sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan Permenhub 53 tahun 2018. Dan berapa kali kita melakukan FGD, sekarang itu sudah ada format untuk perubahannya karena perkembangan kebutuhan, tapi belum belum ditentukan nomenklatur untuk perubahan nomor peraturan menterinya. Mungkin dalam waktu dekat itu, karena isi perubahan itu sudah disepakati, tinggal pelaksanaannya, yang intinya adalah penyempurnaan dari perubahan Permenhub 53 tahun 2018. Di situ dijelaskan Pak Bagus, kontainer yang layak atau kontainer yang telah terstandarisasi, terstandarisasi menurut pemerintah berdasarkan Permenhub dan telah sesuai dengan ketentuan di dalam IMO. Ya, sebelum lanjut tentang bagaimana memverifikasi kontainer yang layak dan lain-lain, kalau orang awam bertanya, yang punya kontainer itu siapa sih Pak? Nah, ini menarik. Jadi kita harus tahu ya, kontainer itu pemiliknya itu asalnya dua, yaitu shipping line
Apa itu? Shipping line, perusahaan pelayaran. Oke. Satu lagi perusahaan leasing kontainer. Jadi Swasta semua ya? swasta, Oke. leasing kontainer. Jadi ada juga perusahaan pelayaran atau shipping line itu tidak punya kontainer, tapi dia menggunakan kontainer dari perusahaan leasing kontainer di luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah semua perusahaan ekspor impor yang melakukan kegiatan ekspor maupun kegiatan impor, kontainer itu adalah yang digunakannya adalah sewa. Dianggap sewa, tapi dimasukkan dalam faktor biaya pengapalan. Maka kalau kontainer itu nanti rusak, yang bertanggung jawab adalah yang menggunakan tadi. Oh, seperti itu. Iya, makanya kalau kita impor barang, jadi barang impor itu ternyata kontainernya rusak, kita wajib ganti kerusakan itu. Atau katakanlah ada kecelakaan misalnya. Ya, wajib ganti kerusakan itu. Ya, misalnya penyok atau terkelupas, ya kan? Nah, maka perusahaan itu harus paham dia itu nanti dicas itu oleh perusahaan shipping line. Dan jumlahnya banyak. Nah, kebanyakan juga ada beberapa terkait dengan ini kan perusahaan shipping line itu meminta uang jaminan. Nah, jadi kita berkaca kepada kasus bangkrutnya perusahaan shipping line Hanjin. Oke. Hanjin Shipping Line, perusahaan Korea. Nah, itu karena bangkrut, perusahaan itu di Indonesia itu pelaku perusahaan impor itu diminta uang jaminan untuk memastikan kalau nanti kontainer itu ternyata rusak, maka dipotonglah uang jaminan itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua dengan uang jaminan, apakah semua kontainer itu rusak? Ada juga yang tak rusak, ada juga ada sedikit, tapi memastikan bagaimana penentuan nilainya itu menjadi debatable. Nilai apakah itu rusak dan tidak rusak? Tentu Iya. kan harus ada kondisi awal dan ada kondisi akhir kan? Iya, makanya Pak Bagus, seorang pelaku impor atau perusahaan impor itu menugaskan tenaga kompetennya memastikan sejak contoh kalau diimpor, ya kalau diimpor itu dipastikan dengan mitranya itu harus kontainer yang dikirim dalam keadaan baik sesuai kelayakannya. Kalau di kita berdasarkan Permenhub tadi, oke. Dan pengujiannya di mana? Pada saat kontainer itu keluar dari pelabuhan di tempat kita, pelabuhan Indonesia, mulai impor ya. Nanti itu kita minta, dan itu haknya importir, meminta EIR. Apa itu, Pak? EIR itu Equipment Interchange Report. Jadi laporan perubahan pergerakan. Nah, ya kan, pergerakan dari kontainer tadi. Dari EIR itu kelihatan nanti sejak barang itu, kontainer itu keluar dari terminal kontainer, terminal pelabuhan, itu sampai nanti ke gudang importir, itu difoto. Nah, kalau EIR itu terekam juga, diminta importer kita dari sejak barang itu dikirim dari pelabuhan asal, itu lebih bagus. Bahwasanya kalau memang ada kerusakan di situ, bisa jadi bukan ditimpakan di importir, bisa saja kerusakan itu ada di tracking, bisa saja ada di terminal pelabuhan, bisa aja di perkapalan waktu dia meletakkan kontainer di atas kapal. Ini pelaku impor harus tahu ini, karena nanti bebannya di dia. Nah, tadi kan saya tanyakan siapa pemilik kontainer dan sudah disebut ya, ada dua ya, katakanlah itu. Yang melegalisasi dua perusahaan ini siapa? Loh, ini terkait dengan bukan melegalisasi, itu adalah kontainer ini kan adalah bagian dari alat angkut, Jadi kapal itu, kontainer itu adalah bagian dari alat angkut kapal. Oh, berarti tidak ada legalisasi dari pemerintah, nggak ada ya? Bukan nggak ada legalisasi. Jadi gini, setiap kontainer itu keluar dari pabrikan
itu harus dipastikan kelayakannya. Kelayakannya itu berdasarkan dari siapa pabrikannya yang membuat itu, baru nanti diverifikasi berdasarkan apa namanya itu PES. PES itu periodic examination scheme, skema pengujian berkala. Setiap ada yang dikeluarkan dari pabrikan itu ada ketentuan PES-nya tadi. Biasanya PES itu sejak dari keluar pabrikan ada sertifikatnya, ya, ada ketentuan di belakang kontainer itu, biasa 5 tahun. Nah setelah itu nanti ada ketentuan namanya di belakang pintu kontainer itu ada namanya ACEC. ACEC itu adalah approval apa namanya periodic examinations, ACEC ya, approval continuous examinations program. Arti program bukti program pengujian yang berkelanjutan. Ya semacam kalau kita kendaraan itu inspeksi. Ya. Nah jadi kontainer itu harus di apa namanya diuji kekuatannya berdasarkan struktur yang ditentukan dalam verifikasi tadi. Yang menguji itu ada lembaga yang ditentukan oleh pemerintah. Misalnya berdasarkan kalau di Indonesia itu setahu saya itu adalah Biro Klasifikasi Indonesia. Nah di setiap negara itu adalah ditentukan oleh kebijakan pemerintah masing-masing. Dalam hal ini misalnya Kemenhub menunjuk badan usaha apa atau organisasi apa yang ditunjuk untuk memeriksa kontainer itu sesuai dengan ketentuannya. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kontainer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alat angkut, gitu kan? Iya. Berarti yang mesen kontainer itu siapa? Yang mesen kontainer adalah pelaku import atau pelaku ekspor. Contoh, kalau dia mau ekspor menggunakan kontainer, dia akan pesan di kontainer, di kosong ke shipping line, kan itu. Nah, kalau dia paham ini perusahaan eksportir, dia akan biasanya minta ke agen kapal. Ya, saya butuh untuk pengangkutan barang ini, jalurnya kemana, ya kan, pakai kontainer. Nah, dia harus memastikan dalam memesan di kapal nanti kan dikasih perusahaan truk membawa kontainer itu dari depo kontainer. Dipastikan dulu sama dia bahwa kontainer itu layak, tidak penyok, tidak bermasalah, dan itu sesuai dengan ketentuan, supaya nanti pada saat dia mengirim barang, kalau nanti sampai di negara tujuan ternyata diklaim itu rusak, nanti dikenakan ke dia. Ini harus diperjanjikan. Nah, kontainer ini suatu barang yang penting untuk diketahui oleh pelaku ekspor impor karena menyangkut hal-hal yang sensitif tentang penggunaan kontainer tadi. Nah, itu kan banyak Pak kejadian-kejadian yang dibungkus oleh kontainer, gitu kan? Ya. Bukan kontainernya sendiri mungkin, tetapi isinya dan lain-lain. Nah, terkait dengan isi, Bapak, Ustaz begini. Ada beberapa kasus sebelum ini ya, sebelum COVID ya. Jadi kontainer itu di dalam peruntukan sesuai dengan peruntukan speksinya, istilahnya gitu ya. Tentunya itu misalnya hanya boleh memuat 20 ton. Kan gitu kan? Nah, maka itu namanya verifikasi berat kotor terverifikasi. Ya, itu ditimbang. Nah, kalau tidak ditimbang, itu misalnya ditentukan kontainer itu hanya di dalam belakang pintu kontainer itu misalnya 20 ton atau disesuaikan dengan ukuran pots atau loops gitu ya, secara internasional. Nah, pelaku ekspor itu memuat barang lebih dari tentukannya, misalnya lebih dari 20 ton, misalnya 25 atau 23 gitu, walaupun bisa muat, itu nanti dimuat ke dalam kapal. Kalau tidak ada pemeriksaan, itu akan membahayakan pelayanan di kapal.
Nah, dengan Permen Hub yang sudah berlaku sekarang itu kontainer wajib ditimbang, terverifikasi dia isinya. Ada alatnya yang terima. Ada, itu ada. Makanya setiap kontainer yang masuk nanti ditentukan di storage plan itu di kapal, memastikan kapal itu bisa dapat izin berlayar. Kalau enggak nanti kita dengar tuh sebelum ada peraturan ini 2018 ada kapal tenggelam, iya kan? Ada kapal tenggelam, ada kira kontainer yang jatuh, iya kan? Macam-macam. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak itu. Oke, kalau begitu apa dong syarat-syarat kontainer yang layak itu seperti apa? Nah, syarat-syarat kontainer layak itu adalah memastikan itu ada di aturan Permen Hub tadi. Di antaranya apa? Di antaranya itu spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam buku spek kontainer tadi. Jadi para pelaku ekspor impor bisa melihat bagaimana ketentuan syarat-syarat yang layak sebuah kontainer digunakan. Silakan membaca ketentuan tentang Permen Hub 53 yang ada sekarang, dan nanti kemudian kalau ada perubahan-perubahannya kita bisa lihat di situ kontainer yang layak digunakan berdasarkan dari ketentuan berit tadi. Nah, jadi pelaku ekspor impor itu memastikan nanti tidak hanya kontainer itu diserahkan, dia pesan kepada forwarding, habis itu nanti dia muat gak lihat, ternyata nanti ada masalah, ditimpakan ke dia. Iya kan? Forwarding itu kan adalah kuasa, hanya kuasa untuk melaksanakan pengangkutan transportasi. Tapi akibat ada di dalam itu kembali kepada pemilik barang. Maka pemilik barang harus memiliki kompetensi ini. Jadi harus dia selain dari dirinya, pegawainya, karyawannya harus memiliki kompetensi ini. Ini untuk menghindari biaya-biaya yang tidak harus dialami, termasuk biaya logistik. Ya, di dalam kompetensi kita pelaku ekspor atau pelaku impor, dia akan mengetahui ini apa saja biaya-biaya yang tetap yang bisa dibuat efisiensi dalam rangka pengendalian biaya logistiknya di pelabuhan atau di transportasi, terkait dengan juga bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan yang berlaku terkait ketentuan di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi dia bisa bagaimana mengantisipasi persaingan ongkos layanan maupun persaingan dalam biaya, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak yang harus diketahui oleh pelaku ekspor. Iya. Nah, bagi seorang eksportir, dia mau kirim sebuah produk tertentu, dan dia sudah pesan kontainer. Sebelum berangkat kontainer itu sendiri dengan kapal misalnya, itu disegel tidak? Wah, itu ada prosesnya, Pak. Jadi begini, setelah dia pesan kontainer, melalui izin kapal atau forwarder yang ditunjuknya, atau bisa dia langsung sendiri, bagian mereka di situ ada, maka itu kan nanti kontainer kosongnya datang, dia isi di gudangnya, ya kan, diisi di gudangnya sesuai dengan peruntukannya, susunan dan segala macam ya, tidak menyalahi, nanti dokumennya selesai. Nah, itu bisa disegel. Disegel oleh pemilik barang. Oh, yang nyegel oleh pemilik barang? Iya, setelah masuk itu disegel oleh pemilik barang. Nah, pertanyaannya, barang tersebut masuk dalam pemeriksaan bea cukai atau tidak? Nah, kalau barang itu nanti dalam pemberitahuan ekspor barang BEB, ternyata barang yang diekspor itu termasuk yang akan diperiksa, gitu ya, akan diperiksa bea cukai, itu biasanya segel itu akan dibuka lagi, akan dibuka lagi oleh bea cukai untuk pemeriksaan. Ya, saya ini kan awam ya. Ya. Sebuah kontainer itu disebut dia lolos dari bea cukai, itu ada segel dari bea cukai nggak? Wah, ada, setelah ada pemeriksaan.
Jadi nanti pemeriksa bea cukai akan memberi semacam stiker lah ya, stiker besar bahwa saya telah lulus pemeriksaan bea cukai. Nah, itu yang menyegel itu adalah petugas dari bea cukai. Oke. Nah, bicara layak dan tidak layaknya kontainer di seluruh Indonesia ini, atau katakanlah di pelabuhan besar, ada 5 pelabuhan besar di Indonesia ini, pelabuhan utama ya, pelabuhan utama. Kira-kira kalau saya minta sebuah penilaian dari Ketua Umum Papindo ini, andai kata dibuat skor gitu kan, 1 sampai 10, keadaan sekarang ini di skor berapa, Pak? Maksudnya skor apa nih? 1 sampai 10. Skor apanya nih? Kan banyak penilaian. Kelayakannya. Wah, kita untuk kelayakan kita menghitung begini. Kegiatan ekspor atau impor paling banyak itu ya, hampir 70% itu ada di Tanjung Priok. 70%? Hampir 70%. Oke. Nah, selebihnya tersebar ada di Pelabuhan Utama Belawan, ada di Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas Semarang, dan di Makassar. Nah, ratingnya begitu. Jadi paling besar itu adalah di Tanjung Priok. Iya. Penggunaan kontainer. Iya. Oke, makanya kan tadi saya nanya, andai kata di scoring gitu kan. Ini kan ada syarat-syarat kelayakan kontainer gitu kan. Yang saya tanyakan adalah kalau sebuah kontainer atau keseluruhan kontainer yang lalu lalang di Indonesia ini, kelayakannya kalau dibuat skor itu di skor berapa sekarang ini? Skor 6, 7, kan tentunya tidak 10 kan gitu kan, pasti ada yang tidak layak kan gitu kan ya. Nah ini objektif nggak apa-apa Pak, kan gitu. Jadi begini, kalau terkait dengan skor itu perlu ada penelusuran tertentu Pak. kita nggak bisa memastikan ini sekian gitu kan, nggak bisa. Tapi yang jelas saya pastikan kalau pelaku ekspor impor harus memenuhi persyaratan tadi. Nah, sedangkan untuk kebijakan perdagangan dalam negeri masih agak lebih longgar ya. Nah, kenapa? Karena yang di luar negeri itu sudah mengacu sistem internasional ya, IMO International Maritime Organization. Nah, jadi pelaku ekspor impor itu harus lebih jeli ya. Nah, pertanyaannya tentang skor tadi itu domainnya Perindo dengan Kemenhu, nggak domainnya kita. Kenapa? Karena setiap kontainer yang ada di Indonesia itu terdaftar di shipping line, dan shipping line itu terdaftar di Kemenhu. Nah, bongkar muat pelabuhan, bongkar muat kapal itu terdetek oleh bea cukai. Itu pasti ada. Kita tidak pada ranah menilai skornya. Skornya itu akan kelihatan nanti kalau terverifikasi di bea cukai atau di Kemenhub atau di Perindo, karena mereka yang tahu. Yang ketahuan nanti menyalahi aturan apabila telah terjadi damage atau kapal kira-kira karam. Itu udah pasti bermasalah ya, selain mungkin karena kapalnya atau human error atau karena memang kelebihan muatan atau konten itu tidak layak. Nah, tapi biasanya dengan kondisi sekarang karena sudah ada payung regulasinya, semakin kecil lah untuk kegiatan ekspor impor gitu. Nah, lalu apa dong? Ya kalau misalnya saya minta, ini kan tadi pertanyaan nakal gitu loh. Pertanyaan nakal dan oke lah, saya nggak bertanya itu gitu kan ya. Tentu saya boleh dong bertanya apa peran dari Papindo atau relevansinya Papindo dengan kontainer itu sendiri. Kira-kira di mana benang merahnya? Benang merahnya begini, setiap pelaku ekspor impor itu wajib mengetahui kontainer yang digunakan itu adalah layak. Nah, Papindo ini memberikan pengetahuan, kompetensi bagi pelaku ekspor impor di jenjangnya, khususnya di jenjang staf, baik itu staf ekspor atau staf impor, nanti mengetahui
kontainer itu layak atau tidak digunakan oleh perusahaan. Oh gitu. Iya, jadi pimpinan perusahaan melalui stafnya bisa memastikan waktu pesan DO atau memeriksa DO import bahwasanya kontainer yang digunakan atau yang dipesan atau yang diterima sesuai dengan peruntukannya. Berarti menyiapkan tenaga profesional Di bidang ekspor impor. di bidang ekspor impor khususnya untuk kaitan dengan kontainer, ngajarin gitu kan ya, atau Ya. mendidik atau memberikan pelatihan gitu ya kepada staf ekspor impor kan. Iya, menguji kompetensinya. Menguji kompetensinya untuk memberikan atau menilai apakah kontainer itu layak dan tidak layak gitu. Iya. Nah itu mengacu kepada apa Pak, layak dan tidak layaknya? Mengacu ketentuan dari Permenhub tadi. Permenhub tadi itu kan dasarnya. Nah, jadi ketentuan-ketentuan di dalam aturan itu jelas nanti diterangkan di dalam materi kompetensi dan diujikan. Nah, di Papindo sendiri materi uji kompetensi itu ada di level 4. Level 4 itu staf-staf pelaku ekspor impor yang ada di perusahaan atau tamatan-tamatan perguruan tinggi selevel S1 atau D4 yang mengikuti uji kompetensi pelatihan di Papindo. Yang kelak nanti dia tamat, dia bisa langsung terjun di perusahaan ekspor impor menjadi staf yang mengurusi bidang ini. Alhamdulillah. Ini sangat menarik. Ini saya tambah 3 SKS nih Pak. kuliah terus tentang Papindo ini kan peran-perannya begitu sangat banyak. Pemirsa, jangan lupa tonton terus channel Papindo. Anda akan banyak belajar tentang perdagangan ekspor impor. Terima kasih Pak Amri. Sama-sama. Semoga sukses semua Papindo programnya dan lain-lain. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel Papindo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.